Halo, selamat datang di Spiritual Queen Love. Kita akan lihat bagaimana situasi kosmik akan mempengaruhi Pisces dari mulai tanggal kemarin 24 September sampai dengan 30 September 2025. Oke. Pertama-tama kita akan lihat dulu mengenai transit planet. Di sini ada Saturnus, di mana Saturnus ini ya memang sudah masuk ke Pisces dari mulai 29 Maret 2025 dan akan tetap berada di Pisces sampai dengan 2027. Nah, ini berarti karena Saturnus berada di rumah pertamanya Pisces, konsekuensinya adalah mengenai beratnya tanggung jawab, struktur, pembelajaran disiplin atas hal-hal spiritual, emosional, dan kreatif ya. Nah, kemudian karena memang Saturnus ini berada di Pisces atau rumah pertama, sehingga otomatis rumah 1, 2, 3, dan seterusnya dalam sistem rumah terhadap Pisces ini akan membawa nuansa tanggung jawab, pembatasan, ataupun pembelajaran serius. Artinya, dalam hal percintaan, dalam hal karir, pekerjaan, hubungan rumah tangga, semuanya itu akan terpengaruh dengan tanggung jawab, pembatasan, ataupun pembelajaran serius. Nah, kalau kita bicara secara umum ya, Saturnus di Pisces ini adalah momen menyelesaikan proyek lama, mengembangkan struktur dari visi kreatif, dan memperkuat batas antara dunia mimpi dan kenyataan. Nah, selain itu juga tentunya di bulan September ini, khusus bulan September, ada transit-transit untuk planet-planet kecil seperti Merkurius ya. Kemudian ada juga Mars dan ada juga Venus yang tentunya ini akan memberikan efek terhadap situasi Pisces ya. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Ada kartu apa sih ya untuk Pisces? Kita akan konfirmasi. Dan di sini yang pertama ada Hot Air Balloon. Nah, ini kita bisa lihat balance, uplifting, freedom. Artinya, ini adalah simbol kebangkitan, angkat diri dari beban bawah, aspirasi, melihat dari perspektif yang lebih tinggi. Kemudian ya, di sini juga kita lihat ada kartu apa lagi. Ini saya taruh dulu ya. Oke, sebentar. Oke. Kemudian yang berikutnya ada flag. Nah, flag ini apa sih? Kita langsung lihat ya. Baca aja di sini ada achievement, recognition, overthrow, success. Nanti saya akan terjemahkan untuk kamu. Yang pasti, bicara flag, bendera atau panji ini adalah simbol kebangkitan, mengangkat diri dari beban bawah, aspirasi, melihat dari perspektif yang lebih tinggi. Pokoknya kamu itu berada di tempat yang lebih tinggi lah ya. Nah, selanjutnya ada lagi kartu Dear John. Nah, oke. Nah, Dear John ini tentunya artinya adalah simbol perpisahan ya. Terus kemudian juga ini merupakan perubahan ya, menunjukkan adanya perubahan dalam suatu hubungan, teman-teman ya. Nah, kemudian bukan hanya itu saja, ini juga mengakhiri suatu komunikasi penting. Nah, kalau kita lihat dengan kombinasi ketiga simbol ini, energi yang muncul adalah ada keinginan untuk terbang tinggi atau melepaskan diri dari beban lama, tapi juga menetapkan suatu tujuan atau kemenangan. Tapi elemen penting berupa perpisahan, Dear John ini ya, harus dilakukan ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, berarti untuk kamu bisa mencapai tujuan kamu, mencapai kesuksesan, terbang lebih tinggi ya, untuk kamu bisa terbang lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini ada perubahan besar dalam hal komunikasi harus kamu lakukan ya, atau dalam hal hubungan ya. Nah, tema dasarnya itu berarti kita bisa bilang bahwa naik level, tapi tidak mungkin ya Anda bisa naik level tanpa melepaskan atau menyelesaikan sesuatu yang lama, yang sudah pernah ada dalam kehidupan kita, yang Dear John ini ya. Nah, karena di sini juga kita bisa lihat ya, di Dear John ini ada cold hard truth ya, atau breaking up. Jadi kenyataan yang berat diterima ya. Terus udah gitu kenyataan kejam yang berat untuk diterima. Kemudian juga ada breaking up, putus, set boundaries ya, membuat batasan, kemudian perceraian, situasi yang tegang ya. Nah, terus kemudian ada ego, bukan kamu ini saya gitu ya, atau menyalahkan diri sendiri. Terus the end, final word, kata-kata terakhir, cutting cords, memutuskan ikatan ya, dan mengenai sesuatu yang sudah tidak lagi memang ada manfaatnya untuk kita ya, atau memberikan manfaat untuk diri kita. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat, kalau kita padukan antara kondisi astrologi yang tadi ya, ada Saturnus, kemudian juga ada planet-planet yang ini kan Saturnus ini udah dari lama ya berada di Pisces, kemudian ada Merkurius, kemudian ada Mars, dan ada Venus yang tentunya ini memberikan pengaruh lebih besar lagi ya. Kenapa? Karena memang energi dari planet ini akan mempengaruhi kehidupan, pola pikir, dan tindak tanduknya Pisces ya, termasuk situasi yang ada untuk dihadapi oleh para Pisces. Nah, oke, kalau kita lihat di sini ya, secara astrologis karena memang ada Saturnus di rumah pertama,
kalau kita bicara soal materi atau keuangan ya, keuangan pribadi bisa sangat terkait dengan reputasi, kesehatan, kondisi fisik, dan pencitraan kamu. Dan kamu juga mungkin merasa ada beban tanggungan atau biaya yang tidak terduga yang mungkin bisa muncul loh. Nah, terus kalau kita bicara kayak gini artinya kamu harus lebih disiplin dalam hal anggaran. Nah, terus kemudian juga ya nih, kalau misalnya ada proyek-proyek lama yang belum selesai, coba deh ditanggung ulang atau diperbaiki kelemahannya ya. Jadi kamu analisa lagi, kamu perbaiki ada kelemahan di mana. Nah, kemudian di sini dikonfirmasi dengan hot air balloon. Ini menunjukkan potensi terangkat kalau ya kamu itu mau melihat jalan keluar kreatif atau cari cara baru untuk menghasilkan uang yang lebih tinggi. Tapi di sini juga ingat nih, ada dirjon ya. Di mana dirjon ini ada mungkin ada sumber pendapatan lama yang harus ditinggalin ya, atau kontrak lama yang udah deh jangan diperpanjang ya. Nah, seperti itu. Karena memang itu jadinya menghalangi kamu untuk bisa melayang terbang tinggi ya. Oke, selanjutnya pekerjaan dan karir untuk Pisces, tekanan terhadap profesionalisme ini bisa sangat terasa loh. Kamu ini mungkin akan menghadapi tanggung jawab lebih besar ya, beban tambahan juga, terus penilaian tinggi dari atasan ya, karena memang Saturnus ini kayak apa ya, kayak guru atau orang tua yang keras, militan gitu ya. Nah, terus ini juga merupakan momen untuk kamu bisa membuat standar baru dalam karya kamu. Kalau misalkan ya dalam fase proyek kreatif nih kamu sekarang ya, kamu bisa maksimalkan ide dalam bentuk nyata. Nah, di sini ada konfirmasi dari kartu flag ya. Nah, kartu flag ini apa sih? Ini adalah simbol tujuan, panji-panji kemenangan gitu ya. Ini menunjukkan kamu perlu menentukan apa yang kamu mau dapetin sebetulnya dari karir kamu, dan juga kamu harus perjuangkan, karena kartu ini ya mendukung kamu atau menyarankan kamu untuk menetapkan sasaran yang jelas. Oke. Kemudian lanjut dalam hal percintaan dan hubungan intim. Nah, oke. Kalau di area hubungan ya, Saturnus ini mengharuskan kamu untuk berkomitmen lebih dewasa dan realistis ya. Saturnus ini galak banget ya, jadi dia mengharuskan kamu komitmen itu lebih dewasa, realistis. Kalau ada keretakan ya, aspek tanggung jawab kamu terhadap hubungan itu bakal diuji banget ya. Mungkin terasa berat, apalagi dalam hal komunikasi ya. Terus kemudian kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, ekspektasi yang tidak terpenuhi dari pasangan mungkin ya. Nah, oke, jadi kalau kita lihat di sini kartu Dirjon ya, Dirjon ini kuat banget bahwa ada bagian dalam hubungan yang perlu dibersihkan atau dilepasin, bisa berupa luka lama, konflik yang belum terselesaikan, atau komunikasi yang sudah mati rasa. Karena Saturnus ini tegas banget. Sekarang ini kamu dipaksa untuk melepaskan itu semua ya. Udahan atau kamu ikhlaskan ya hal-hal yang membuat jadi unek-unek gitu. Nah, ini bisa berupa luka lama, boleh, bisa ya, bisa jadi gitu ya. Atau konflik yang belum selesai, atau komunikasi yang udah mati rasa ya. Nah, kemudian kalau hot air balloon. Nah, nih hot air balloon. Nah, ini nih memberi semangat untuk angkat situasi rumah jadi lebih tenang dan terstruktur ya. Tapi karena di sini ada kartu Dirjon ini, kalau dikombinasi ini dua ini ya, teman-teman, ini menandakan ada masalah lama sebetulnya, atau konflik yang belum selesai dalam keluarga kamu ya. Ini mah ngomongin soal perselisihan lama sih sebetulnya, itu harus di clear dulu deh. Kamu mau gimana gitu? Kalau kamu masih mau sama pasangan kamu, mau nggak mau harus kamu ikhlasin. Tapi kalau misalkan kamu memang sudah, saya memang jiwa saya sudah berusaha menerima, saya sudah berusaha menerima, tapi kayaknya nggak sanggup gitu ya, sudah, jangan dipaksakan. Saturnus ini bicara tentang ketegasan. Iya, nggak ada warna abu-abu, nggak ada berpijak di sisi abu-abu ya. Nah, terus kemudian kamu juga disarankan ya, kalau misalnya kamu memang belum sanggup bikin keputusan, masih selalu galau, coba deh kamu cari udara baru, olahraga ringan, meditasi, relaksasi, istirahat yang baik, supaya kamu bisa terangkat dari beban stres, baik itu pekerjaan maupun masalah hubungan. Jadi kamu bisa berpikir lebih jernih. Kalau kita simpulin ya, intisarinya nih dari situasi di minggu ini untuk Pisces ya, tema utamanya adalah kesadaran tanggung jawab dan pembebasan ya. Untuk bisa terbang lebih tinggi, kamu harus menyelesaikan beban lama yang mengikat kamu, Dirjon ini ya. Terus udah gitu kamu juga didorong untuk menetapkan tujuan atau flag ini yang lebih jernih dan mengarahkan energinya nanti ke tujuan kamu. Jadi bisa jadi begini ya, mungkin kamu belum bisa memaafkan pasangan kamu ya, dan itu diperburuk dengan situasi misalnya pekerjaan, keuangan yang memang bikin tambah stres gitu. Nah, kamu bisa sekarang fokuskan dulu energinya untuk mendapatkan ya apa yang kamu inginkan, mencapai tujuan kamu, sehingga akhirnya kamu mendapatkan kondisi yang lebih nyaman untuk dirimu, dan akhirnya kamu bisa memutuskan apakah hubungan ini harus berlanjut atau harus berakhir ya. Oke, jadi untuk Pisces minggu ini tema utama kamu adalah kesadaran tanggung jawab dan pembebasan ya. Untuk bisa terbang lebih tinggi, kamu harus menyelesaikan beban lama yang mengikat
ada hot air balloon, terbang lebih tinggi, dan di sini ada beban lama yang mengikat. Kamu juga didorong untuk menetapkan tujuan yang lebih jernih dan mengarahkan energinya ke arah ini. Tapi jangan terlalu tergesa-gesa ya, soalnya ada Saturnus yang akan menuntut ketelitian dan struktur. Nah, kemudian Dirjon ini juga mungkin akan ada kita lihat bagian hard truth-nya ya, bagian kerasnya, kenyataan yang keras ya dan memukul. Mungkin kamu akan berpisah deh dengan sesuatu dalam hidup kamu. Bisa hubungan, bisa kontrak lama, bisa pola kebiasaan lama. Kenapa harus dilakukan nih? Supaya kau bisa terbang lebih tinggi ya. Artinya supaya ada ruang untuk hal baru yang bisa masuk. Ada ruang yang dibuka, hal baru jadi bisa masuk ya. Artinya minggu ini cocok buat kamu melakukan introspeksi. Mana sih yang udah layak dilepaskan? Mana yang harus diperkuat dengan pondasi baru? Gitulah ya. Simpelnya begitu. Kalau boleh kasih tips nih, pertama kamu bikin jurnal deh. Refleksikan ya. Pertama, tuliskan hal-hal lama yang belum selesai. Apa hubungan, pekerjaan, keuangan. Terus kamu buat rencana kecil untuk menyelesaikan atau mau dilepasin atau mau diselesaikan gitu ya. Yang kedua, komunikasi jujur. Kalau nggak ada ketegangan dalam hubungan, coba deh dialog terbuka dan jangan menyimpan emosi ya. Yang ketiga, manajemen beban. Jangan menumpuk tugas terlalu banyak, bikin prioritas harian. Nah, kemudian yang keempat, istirahat. Coba ya, istirahat, relaksasi, cari aktivitas udara baru gitu ya. Nih, udara baru. Supaya kamu tuh bisa membantu pelepasan stresmu sendiri gitu ya. Bisa dengan jalan-jalan di alam terbuka, meditasi, atau hobi yang kamu suka yang ringan-ringan aja lah ya. Nggak ngeluarin uang banyak tapi kamu happy. Terus kemudian tetapkan goal mingguan yang kecil-kecil aja ya. Misalnya ya, karena di sini ada flag ya, bicara tentang tujuan ya kan. Nah, di sini misalkan kamu target keuangan, hubungannya sama target keuangan, atau proyek kualitas relasi ya, atau hubungan ya. Misalnya kualitas hubungan saya mau diperbaiki gitu ya. Terus kemudian kamu bisa juga melakukan hal lain yang pasti itu merupakan tujuan kecil ya, tujuan kecil, nggak usah gede-gede, dan kerjakan step by step atau langkah demi langkah ya. Seperti itu teman-teman Pisces, semoga kamu selalu berbahagia dan berkelimpahan. Have a nice day.